Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putut Isnariana dengan NIM 220805047. Saya merupakan mahasiswa pendidikan matematika UIN Songo Semarang. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diambil oleh Ibu Ayus. Nah, di sini saya akan mewawancarai seorang wirausaha sukses yang ada di desa saya, yaitu Mbak Isna Farihah. Yuk ikutin keseruannya. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, saya Putri Isnariana, mahasiswa pendidikan matematika UIN Songo Semarang. Di sini saya izin mewawancarai Mbak karena saya mendapatkan tugas mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya terima kasih ya Mbak atas waktunya. Silakan dari Mbaknya bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Isna Munfarikah, bisa dipanggil Rika. Alamat saya Desa Perdopo, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati. Kesibukan saya untuk saat ini yaitu menjadi guru di madrasah swasta yaitu MI Miftahul Huda di Sumberjo, Gunung Wungkal, Pati. Nah, selain itu saya juga punya kesibukan lain, usaha sampingan yaitu usaha buket atau kerajinan tangan dengan brand Farihah Handmade. Saat ini banyak kan sedang menjalani usaha di bidang kerajinan tangan. Nah, itu kira-kira produk apa saja yang dihasilkan ya, Mbak? Kalau produknya banyak, ada buket, kemudian akrilik, kaca akrilik itu lampu tidur, kemudian ada hampers kayak wisuda itu, terus ada rias mahar sama seserahan. Untuk usaha ini tuh dimulainya sejak kapan ya, Mbak? Kalau dimulainya tahun 2019, itu ketika saya masih di Tuban saat kuliah. Oh begitu. Baik, boleh diceritakan Mbak bagaimana awal perjalanan Mbak dalam membangun usaha ini? Ya, dulu itu saya kan masih seorang mahasiswa. Kalau mahasiswa itu kan banyak biaya yang dibutuhkan gitu ya, untuk lain-lainnya. Nah, saya itu berpikir harus menghasilkan uang itu dari mana. Nah, saya berpikir untuk membuka usaha, tapi usaha apa? Nah, suatu ketika saya pergi ke wisuda seorang teman saya melihat itu kok ternyata ketika wisuda orang-orang membawa buket gitu, tapi nggak semuanya. Nah, di situ saya melihat peluang. Oh, berarti saya gimana kalau membuat usaha buket gitu. Nah, akhirnya saya buatlah, belajar gitu. Berarti dari awalnya tuh di Tuban gitu. Ya, terus ketika saya mahasiswa. Ya, terus dimulai dari buket dan sekarang alhamdulillah berkembang dengan produk-produk yang lain. Ya, awalnya memang buket itu. Baik. Terus pertanyaan selanjutnya itu apa sih tantangan terbesar yang Mbak hadapi di tahap awal merintis usaha ini? Ya, kalau tantangannya itu pasti pemasaran ya. Karena gimana caranya produk saya itu dikenal oleh masyarakat. Soalnya kan pasti nggak tahu tuh saya jualan gitu kan. Saya kumpulkan teman-teman saya, itu saya ajak partner pertama kali. Gimana ya kalau saya bikin ini gitu. Nah, teman saya ternyata ada yang mau, oh saya pasarkan aja, ini temanku mau ada yang wisuda gitu. Satu dulu itu pada saat itu, tapi ternyata mereka suka. Nah, ada yang suka. Akhirnya saya ajak tim. Udah itu pertama ya dari mulut ke mulut dulu, nggak di sosial media. Ya. Kemudian apa sih yang mendorong Mbak untuk memulai usaha buket ini? Apakah terdapat inspirasi khusus di balik keputusan Mbak untuk membuka bisnis ini? Kalau inspirasi memang saya dari dulu itu suka kerajinan tangan. Dulu saya sekolah juga di tata busana itu ya, suka membuat sesuatu lah pokoknya. Nah, itu kemudian saya belajar itu dari internet, terutama di YouTube, terus di Instagram itu. Saya membuat dulu itu bunganya dari flanel. Kalau sekarang kan udah beda zaman, itu beda lagi. Sekarang udah artificial kalau bunganya. Sekarang banyak lagi lah variannya. Berarti kalau ini desainnya itu harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Iya.
Oke, berikutnya, bagaimana Mbak mendesain buket agar selalu menarik bagi pelanggan, khususnya di saat ini? Kalau ya itu tadi harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau dulu itu flanel, kalau sekarang udah nggak trennya lagi. Kalau anak-anak muda itu suka yang pip cleaner itu, yang dari kayak bulu-bulu itu. Oh ya. Terus yang bunga palsu, nah seperti itu. Terus kalau untuk yang anak-anak pasti dibedain lagi ya Mbak? Ya desainnya? kalau anak-anak itu biasanya suka yang apa, buket uang terus ada bonekanya. Dulu emang murni nggak ada apa-apanya, memang bunga-bunga aja. Nah setelah berkembangnya zaman kan apa aja bisa dibuat buket. Bunga, Snack, ya ataupun- snack, terus kemudian apa itu uang, jajan, bahkan tas atau yang lainnya, baju itu juga Hijab bisa. gitu juga Ya. bisa. Kemudian mengapa sih Mbak memilih usaha di bidang kerajinan tangan? Kenapa tidak memilih bidang lain seperti fashion ataupun makanan? Ya karena itu tadi kembali ke kesukaan masing-masing ya, passion. Karena kan di diri kita itu punya apa ya, punya Bakat ya? iya bakat sendiri-sendiri, kesukaan gitu ya. Kalau saya memang sukanya di kerajinan tangan, akhirnya saya membuka usahanya ya di kerajinan tangan. Kalau yang suka di apa jualan-jualan itu bisa di online shop itu. Dan alhamdulillahnya dari iseng-iseng sekarang menjadi laki setia Mbak. Iya. Setelah pindah di sini. Iya sudah 6 tahun. Pindah ke sini itu ya apa ya, memperbarui banyak lagi, soalnya kan target pasarannya itu kan sudah berbeda. Kalau di sini kan di desa. Makanya kalau yang di hantaran terus seseran itu baru itu. Oh, baru di sini ya? Iya Mbak, baru ya? di sini karena di desa itu kan menyesuaikan. Kalau dulu targetnya mahasiswa, kalau sekarang targetnya kan orang-orang desa. Jadi ada nikahan, terus ulang tahun dan lainnya. Ya. Untuk selanjutnya yaitu apa sih peran media sosial dalam pengembangan usaha Mbak? Perannya itu memang sangat besar sekali ya. Dulu pertama-tama memang saya kesulitan itu di situ. Karena orang-orang anak-anak muda sekarang itu kan memang aksesnya di sosial media semua. Makanya dulu saya tuh memang mengajak teman saya untuk gimana caranya bisnis saya itu bisa diupload di media sosial. Apalagi sekarang itu ada marketplace, itu sangat besar sekali itu keuntungannya di situ. Di Shopee, di Tokopedia itu di situ. Berarti Mbaknya juga pernah jualan di Shopee seperti itu ya? Iya pernah, di situ memang banyak sekali yang minat malah. Oh gitu. Iya. Baik, selanjutnya dalam mengelola usaha ini, strategi pemasaran apa sih yang menurut Mbak itu paling efektif? Strategi pemasaran ya. Ya dari sosial media tadi, Instagram, kemudian dari WhatsApp, dari Facebook, pokoknya semuanya memang harus dijelajahi. Nah sekarang ada yang baru tuh di TikTok. Oh gitu. Ya membuat konten. VT ya di TikTok itu sangat besar sekali itu peluangnya. Kemudian menurut Mbak apa sih kunci sukses dalam menjalankan usaha buket ini? Kunci suksesnya itu kita harus mencintai apa yang kita sukai dulu. Misalnya kita suka membuat-buat seperti saya itu ya, kerajinan tangan. Kalau memang orang itu nggak menyukai passionnya, menyukai apa pekerjaannya, itu kan nggak ada peluangnya ya. Jadi harus suka dulu Ya, baru dicoba. harus suka dulu. Pokoknya itu kuncinya, harus mencintai pekerjaannya dulu. Oke. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, mungkin apa sih saran Mbak bagi para calon pengusaha yang ingin mulai bisnis buket ini, terutama atau usaha kreatif lainnya, terutama untuk mahasiswa tuh yang lagi nonton? Silakan Mbaknya bisa memberikan saran. Untuk saran saya untuk para mahasiswa itu jangan berhenti cuman menjadi mahasiswa aja ya, harus ada sampingan lain gitu. Jadi sukanya itu apa, itu sangat besar sekali kemungkinannya dikembangkan. Sukanya apa, nah dicari potensinya dulu, nanti baru pasti akan menemukan ide-idenya ya. Baik Mbak, sebelumnya terima kasih ya atas waktunya untuk Ya. melakukan wawancara ini. Semoga usahanya semakin sukses dan semakin berkembang Amin. dan dikenal banyak orang. Amin. Dan saya izin pamit dulu ya Mbak, terima kasih. Iya, terima kasih kembali.